Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, sekarang Bapak akan membahas akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Maksudnya apa? Artinya apa? Kita disuruh membuktikan apakah akar-akar tersebut itu merupakan penyelesaian persamaan kuadrat. Maksudnya begitu. Contoh nih, ada nomor 1. Tunjukkan bahwa, artinya apa tunjukkan bahwa itu? Suruh membuktikan apakah X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan minus 7. Jadi kalau akar-akar itu X-nya ada 2, X1 atau X2. X1-nya adalah 7 dan X2-nya adalah minus 7. Merupakan akar-akar persamaan X kuadrat min 49 sama dengan 0. Jadi maksudnya, ini ada persamaan kuadrat nih. X kuadrat min 49 sama dengan 0. Apakah akar-akarnya itu X1-nya 7 atau X2-nya sama dengan minus 7? Maksudnya begitu. Kalau dia memang benar, maka kita harus membuktikannya. Bagaimana cara pembuktiannya? Nah, begini caranya ya. Pertama untuk X1-nya dulu yang 7. Ini akar persamaan kuadratnya ya, sama dengan 0. Berarti hasilnya harus 0. Ketika dia hasilnya tidak 0, berarti dia bukan penyelesaian, berarti dia bukan jawaban kalau tidak hasilnya 0. Kita begini ya, Nak ya. X kuadrat min 49 sama dengan 0. Kan gitu ya. Untuk yang X1-nya dulu 7, berarti X-nya diganti dengan 7. X-nya diganti dengan 7. Berarti ini ya, X-nya diganti dengan 7 ya. Jadi 7 kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Harus 0 hasil ini. Kalau tidak 0 berarti yang X1 sama dengan 7 bukan penyelesaian. Nah, 7 pangkat 2 artinya kan 7 kali 7 ya. 7 kali 7 kan 49 ya, Nak ya. 49 dikurang 49 sama dengan 0. 49 dikurang 49 sama dengan 0. Artinya yang X1 ini sama dengan 7 merupakan penyelesaian. Sehingga ini jawabannya adalah benar. Gitu ya, Nak ya? Ya. Jadi X1 sama dengan 7 itu merupakan penyelesaian. Kita cek lagi, buktikan lagi. Yang X2 sekarang, yang min 7, X2-nya katanya min 7. Benar gak merupakan penyelesaian persamaan kuadrat dari X kuadrat minus 49? Mari kita buktikan. X kuadrat minus 49 sama dengan 0. Yang minus 7 ya, Nak? Minus 7. X-nya diganti dengan minus 7 ya, Nak? Kurang 49 sama dengan 0. Minus 7 pangkat 2. Artinya kan minus 7 dikali minus 7. Minus dikali minus kemarin kan plus ya. 7 dikali 7 sama dengan berapa? 49. Gitu ya. Dikurang 49 sama dengan 0. Dia terbukti bahwa ini adalah 49 dikurang 49 sama dengan 0. Berarti benar ya, Nak ya. Jadi dia merupakan persamaan kuadrat. Sehingga X1 sama dengan 7 benar, X2 sama dengan minus 7 juga benar. Jawabannya begitu ya, Nak. Sekarang anak-anak masuk contoh soal yang kedua ya, Nak. Sama seperti tadi, selidiki, artinya suruh menyelidiki, artinya suruh membuktikan apakah X sama dengan minus 10 ini merupakan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat minus 5X min 24 sama dengan 0. Nah, syaratnya harus 0 ya, Nak ya. Kalau kita buktikan, kita ganti X-nya dengan minus 10 hasilnya 0, maka dia benar merupakan penyelesaian. Tapi seandainya hasilnya tidak 0, maka dia bukan penyelesaian. Mari kita kerjakan, Nak. X kuadrat minus 5X minus 24 sama dengan 0. Gitu ya, Nak ya. X-nya min 10 ya, berarti semua X diganti dengan min 10. Ini X-nya diganti dengan min 10. 5 yang bukan X jangan diganti ya. X-nya diganti dengan min 10 dikurang 24 sama dengan 0. Harus
harus 0 ya nak ya. Min 10 artinya min 10 kali min 10. Min kali min plus ya. 10 kali 10 100. Dikurang min 5 dikali min 10. Ini 5-nya min ya nak ya. 10-nya min. Min kali min plus juga ya. 5 kali 10 berapa? 50. Dikurang 24 sama dengan 0. 100 tambah 50, 150 ya nak ya. Dikurang 24 sama dengan 0. Ternyata setelah 150 dikurang 24 itu adalah 126. Oke. Dia tidak sama dengan 0. Dia tidak sama dengan 0 nak. Jadi persamaan x kuadrat minus 5x min 24 sama dengan 0 itu, x sama dengan min 10 itu bukan merupakan akar ya nak ya. Jadi ini jawabannya salah ya. Atau dengan kata lain, bukan akar ya nak ya. Bukan akar penyelesaian. Betul, itu salah. Bukan akar penyelesaian. Ini ya, kalau yang nomor 1 tadi akar merupakan akar penyelesaian. Sedangkan yang nomor 2 ini bukan akar penyelesaian. Kenapa? Karena hasilnya tidak 0. Yang ini hasilnya 126. Begitu cara membuktikan. Kalau dia sama dengan 0, maka syaratnya benar. Maka dia merupakan akar penyelesaian. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia salah. Maka dia bukan akar penyelesaian. Soal nomor 3 ya nak. Tadi nomor 1 suruh membuktikan dia merupakan akar-akar penyelesaian atau tidak. Nomor 2 juga sama. Sekarang nomor 3 agak pengembangan sedikit ya nak. Kita disuruh mencari akarnya, salah satu akarnya ya. Salah satu akarnya. Dari persamaan ini y kuadrat plus 4y plus 3p sama dengan 0 adalah y-nya sama dengan min 3 ya nak. Tentukan nilai p-nya. Ya, kita harus mencari nilai p-nya ini berapa. Sama, mirip-mirip kayak tadi, cuma beda sedikit aja. Ya, kita jawab ya nak ya. Jawab. Berarti y-nya diganti dengan min 3. Y-nya diganti dengan min 3. Y-nya ganti dengan min 3. Jadi min 3 kuadrat ya nak ya. Plus 4 dikali min 3 plus 3p sama dengan 0. Gitu ya nak ya. Min 3 pangkat 2 artinya min 3 kali min 3. Min kali min plus 3 kali 3 9. Plus kali min jadi min ya. 4 kali 3 12. Plus 3p sama dengan 0. 9 kurang 12 min ya nak ya. Min 3 ya. Plus 3p sama dengan 0. Persamaan linear ini nak. Ini harus pindah. Karena yang di depan sama dengan adalah huruf. Nah, 3p sudah benar nih di depan sama dengan tempatnya huruf. Nah, ini 0 sudah benar karena angka di belakang sama dengan angka. Nah, minus 3 ini masih salah ya nak ya. Karena dia menempati tempatnya huruf, harus pindah ke tempatnya angka. Nah, pindah tempat karena min jadi plus ya. Sehingga saya pindah kemari 3p sama dengan 0 tambah 3 ya nak ya. Maka P sama dengan 3 dibagi 3. Yang sebelah sini ya nak ya, yang angka dibagi huruf. Jadi 3 dibagi 3 1. 3 yang ini ya. 3 angka dibagi dengan huruf. Ingat itu nak, bukan 3 dibagi 3 yang ini, bukan. 3 yang angka dibagi dengan 3 yang huruf. Hasilnya adalah 1. Nah, contoh berikutnya. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran kalimat terbuka PQ sama dengan 0. Maksudnya apa PQ sama dengan 0? Maksudnya begini nak. Persamaannya kamu harus dibikin untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat ya. Kamu dibikin P-nya harus sama dengan 0, Q-nya harus sama dengan 0. Lalu yang dimana yang maksud dengan P nak? Nah, P ini adalah yang ini nak ya. P itu yang ini. Ya, yang bagian depan itu adalah P. Begitu ya nak ya. Tuh yang bagian depan adalah P. Dan yang ini ya, ini disebut adalah Q. Gitu nak. Jadinya P-nya harus 0, Q-nya harus dibikin 0. Nanti kamu baru bisa ketemu akar-akar penyelesaiannya. Nah, sekarang kita pakai yang pertama dulu nah ya. Syarat yang pertama, P-nya harus 0,
P-nya itu bernilai berapa? 2 kan ya? Karena P-nya bernilai 2, ya nah ya, karena P-nya bernilai 2 harus 0. Nah, ini tidak ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena 2-nya ini di sini tidak ada hurufnya, tidak ada variabel, tidak ada variabelnya. Nah, jadi ini bukan penyelesaian yang untuk P ya, nah ya. Untuk P atau dengan kata lain untuk X1-nya ya, nak. Jadi ini bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Untuk X1-nya bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian untuk X1-nya. Nah, Q ini sebagai X2 ya, nah ya. Q ini sebagai X2. Q-nya harus 0. Q ini nilainya berapa? X plus 5 kan, nak? X plus 5 harus sama dengan 0. Syaratnya begitu ya. Sehingga ini harus persamaan linear satu variabel yang di depan sama dengan bagian huruf. X-nya sudah benar. 0-nya sudah benar. Di belakang sama dengan angka. Ini yang jadi masalah, harus pindah tempat ya, nah ya. Sehingga plus, tadinya plus jadi min. Maka X sama dengan 0 kurang 5 sama dengan minus 5. Nah, jadi X untuk persamaan kuadrat ini, yang bagian A hanya punya satu X saja, yaitu X-nya sama dengan minus 5. Ya, begitu ya, nah ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh contoh yang kedua ya, yang B ya, bagian yang B. Ada 4X, yang B nih. Yang B ada 4X di dalam kurung 2X min 3 sama dengan 0. Gitu ya, nak ya, sama dengan 0. Pakai syarat, nak ya. Ini sebagai P ya, nak. Sebagai P harus sama dengan 0 ya, nak ya. Untuk X1-nya kita cari X1-nya dulu. Jadi P itu sebagian dari X1. P itu kita anggap mencari X1. Harus dengan 0. Nah, karena ini P-nya adalah berapa? 4X ya, nah ya. 4X. Karena di sini ada variabel, tidak seperti ini, sehingga ada X1-nya. Sehingga ada X1 yang merupakan akar penyelesaian, ya. Kalau ini kan nggak ada variabelnya, nggak ada hurufnya, 2 saja. Bukan penyelesaian. Kalau ini ada hurufnya, nah, tuh 4X. Syaratnya harus 0. Gitu ya, nah ya. Sehingga X sama dengan X sama dengan 0-nya yang angka dibagi 4 ya, nah ya. 0 dibagi 4. Maka X berapa 0 dibagi 4? Yaitu 0. Itu ya, nah ya. Berarti X1-nya adalah 0. X1-nya adalah 0. Untuk X1-nya adalah 0. Sekarang untuk X2-nya. Nah, ini X2-nya yang ini ya. Ini sebagai Q ini, sebagai Q. Sebagai Q. Q-nya itu berapa, nak? Kan gitu ya. Q-nya adalah 2X min 3. Q-nya adalah 2X min 3 ya. Syaratnya harus 0. Sehingga 2X sudah benar, depan sama dengan bagian huruf. Ini sudah benar. Yang masih salah ini ya, min 3 pindah ke belakang, jadi plus 3. Maka 2X sama dengan 0 tambah 3, 3 ya, nah ya. Sehingga X sama dengan 3 dibagi 2. Jadi X2-nya adalah 3/2. X1-nya adalah yang ini 0. Gitu ya, nah ya. Ini yang B. Sekarang yang terakhir ya, nah, yang C. Terakhir, nak, sama juga. Ini sebagai P ya, nah ya. P. Ini yang C, nak, soal nomor C. Soalnya seperti ini, sama kayak tadi. Ini sebagai P, ini sebagai Q. Gitu ya, nah ya. Syaratnya P harus 0. P itu berapa? 5 min 2X sama dengan 0. Gitu ya, nah ya. Berarti ini sudah benar tempatnya. Ini sudah benar. Yang salah ini ya, nah ya. Karena ini yang salah, 5-nya harus pindah tempat. Harus pindah tempat. Tadinya plus jadi min. Sehingga min 2X 0 dikurang 5 minus 5 ya, nah ya. X1-nya berarti minus 5 dibagi minus 2. Sehingga X1 sama dengan
Min bagi min plus ya nak ya. Jadi 5/2. Yang ini Q, 4 plus X sama dengan 0. Q-nya ya nak ya. 4 plus X sama dengan 0 syaratnya. Ini sudah benar di depan sama dengan huruf. Angka sudah benar, di belakang sama dengan. 4 ini masih salah nih nak, harus pindah tempat nih nak. Tadinya plus jadi min ya. Sehingga X sama dengan, jadi X2 nya sama dengan 0 dikurang 4 sama dengan minus 4. Gitu ya nak ya. Terima kasih, demikianlah video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa like and subscribe ya nak ya. Kerjakan tugasnya, kuisnya dengan baik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.